Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rekan-rekan semua, kita kali ini akan mencoba praktek penggunaan QGIS software sistem informasi geografis yang gratis, open source, dan itu yang akan kita sekarang praktekkan. Sekarang sudah terlihat tampilan awal QGIS ya. Tampilan awal QGIS. Pertama kita akan menjelaskan menunya ya. Menu seperti biasa. Ini menu di atas ada project, edit, view, layer, setting, plugin, vector, raster, database dan segala macam. Ini mungkin kalau rekan-rekan baru install pertama ada beberapa yang tidak tampil di sini ya. Seperti raster start ini kalau nggak salah dia tidak akan tampil. Mesh ini juga ya, jadi ada beberapa hal mungkin yang tidak tampil di sini karena tergantung apakah QGIS-nya sudah ditambah install plugin yang lain ya. Kalau saya ini sudah banyak plugin yang diinstal. Nah, ini menu. Kalau seperti biasa ya, software secara umum diklik menu ini ada pilihan-pilihan menu berikutnya ya. Kemudian yang kecil-kecil seperti biasa ini toolbar. Oke. Yang ini kiri atas ini, yang sebelah kiri ini browser. Browser itu untuk mencari file-file yang mau kita masukkan ke dalam QGIS ini. Jadi bisa kita cari browsernya di sini, misalnya di home apa misalnya. Ya seperti file browser biasa. Jadi lebih gampang nanti kita akan praktekkan nanti. Cari file ini tinggal ambil, tarik, masuk. Kemudian ada layers. Yang di bawah ini ada layer. Layer itu susunan lapisan-lapisan data yang akan tampil di canvas map namanya. Nah, ini di tengah ini layar utamanya. Kalau ketika baru pertama kali menghidupkan akan tampil ada recent project di sini, ada news, ada template kalau mau ini. Dan kalau ini sepertinya akan beda versi, akan beda juga tampilannya. Yang sebenarnya kalau kita ini hanya tampilan ketika baru pertama buka QGIS. Kalau kita mau misalnya buat empty project, diklik ini, maka ini tampilannya kosong. Nah, ini kosong, ini canvas map namanya. Canvas peta ya. Di peta kanvasnya, di sinilah petanya akan kita tergambar nanti. Oke, di bawah ada macam-macam, ada koordinat, ada pembesaran, ada rotasi kita bisa putar petanya. Kalau umum, yang secara umum defaultnya ke atas ada utara, kita bisa putar. Ini ada render ini ketika di zoom in zoom out dia merefresh tampilannya atau tidak. Nah, ini EPSG, ini sistem koordinat, ini message ya, kalau ada error dan segala macam dia terrekam di sini, muncul di situ. Oke, ini secara umum tampilan QGIS ya. Nah, sekarang kita mau memasukkan data ke dalam QGIS ini. Kalau bicara tentang pemetaan, tentu yang paling dibutuhkan adalah data. Software saja tanpa data ya kosong, nggak bisa apa yang mau diproses. Nah, data ini dapat dari mana? Ya, data dapat bisa dari kita sendiri yang membuat, atau kita minta dari instansi, atau diminta dari hubungan pertemanan. Nah, ini kita coba masukkan data ya. Datanya berupa data itu akan tersusun berupa layer-layer, lapisan-lapisan. Baik, kita praktekkan ya. Klik layer kalau mau masuk ke data, kemudian add layer.
Nah, data itu kan ada yang vektor, ada raster. Secara sederhana itu ada vektor dan raster. Kita masukkan, kita belajar vektor dulu. Klik vektor layer. Kemudian ini kita cari ya. Carinya mana? Ini vektor datasetnya ini. Gimana kita carinya? Carinya, nah ini ada titik 3. Biasakan kalau ada titik 3 ini di aplikasi-aplikasi artinya ada menu lanjutannya ya. Jadi kalau kita mau cari di mana dia, nih ada titik 3 ya. Ini lihat, oh ada browse. Berarti kita klik browse, kita cari di mana dia. Nah, kemudian kita akan memasukkan, ini contoh, ada berbagai macam data di sini. Di sini ada kota ini kota kabupaten. Kemudian ada jalan, ada Kabupaten Sumbar. Ada belakangnya ada macam-macam, ada SHX, SHP, KPJ, KPRJ, DBF, CPG. Yang mana mau kita masukkan? Yang kita masukkan adalah yang SHP. Karena ini formatnya format shape file ya. SHP ini shape file. Banyak format yang bisa dibuka oleh QGIS sebenarnya, tapi yang paling dasar yang awal sekali dipopulerkan oleh ArcGIS, ArcView, itu shape file. Jadi banyak data-data yang tersedia di instansi-instansi itu dalam bentuk shape file, bentuk SHP ini. SHP ini dia banyak ininya, temannya. Ini kan kota kap ini ada SHP, SHE, KPJ, PRJ, DBF, CPG, itu temannya dari SHP ini. Dia saling melengkapi. Karena kalau tidak ada misalnya SHP saja tanpa ada DBF, maka error dia. Jadi ini terkait ya. Kita masukkan ya SHP. Jadi yang kita masukkan ke dalam QGIS adalah SHP-nya. Misal kita masukkan Sumbar ini. Oke. Pen. Ini kemudian di add, ditambah. Kalau di close ya tertutup ya, belum tambah. Ini kita add, tambahkan, maka muncul dia masuk di belakang. Kita masuk belakang. Kalau mau nambah lagi bisa cari lagi. Kalau enggak, close dulu. Close, kita lihat ini. Nah, ini data kebetulan yang saya punya ini datanya Kabupaten Sumbar. Kabupaten Sumbar masih data yang lama. Ini Pariamannya belum terpisah jadi kota Pariaman. Ini Sumbar, Kabupaten Sumbar dalam bentuk poligon. Daerah-daerahnya ada poligon. Kemudian kita akan coba navigasi ininya ya. Ini sebaiknya pakai mouse ya kalau mau lancar, tapi saya udah biasa pakai touchpad. Ini diklik, ada gambar tangan ya di map kanvas ini, artinya kita bisa menggeser petanya kiri, kanan, atas, bawah. Bisa silakan dicoba. Kemudian bisa di zoom, diperbesar, zoom in, zoom out, geser, silakan dicoba. Zoom in, zoom out itu pakai scroll ya. Atau kalau mau zoom in, zoom outnya, ini juga ada pilihan menunya. Ini ada toolbar ya, ada pen map, ini geser-geser. Pen map selection itu ini kalau diseleksi ya. Kalau ini zoom in, zoom out, ini kita bisa juga, bisa diklik. Jadinya kaca pembesar ya, kita klik nih. Atau kalau klik dia zoom, atau kita drag buat kotak ya, klik, tahan, geser, kita mau zoom yang ini. Nah, coba ya, atau pulau ini ya, klik, tahan, kita buatkan kotaknya, zoomnya di mana. Coba itu. Di scroll lagi, atau kalau mau zoom out ini.
Nah, misalnya kayak gini, hilang, mana dia? Nah, apa yang akan kita lakukan? Ini ada zoom full di sini. Zoom full itu klik, kembali dia full zoomnya, masuk semua data ke dalam satu layar. Jadi kalau seperti tadi hilang ya, misalnya kita zoom di tempat yang putih ini, mana dia? Kita geser-geser nggak ketemu. Jangan panik, ini zoom full, klik, udah kembali dia. Oke, ini untuk tampilan ini ya, geser-geser. Nah, ini warnanya, saya warnanya ini apa ya, coklat muda. Mungkin rekan-rekan yang lain ketika pertama kali masukkan warnanya akan beda, karena warna ini random ya, acak, sistem menampilkannya secara acak. Saya nggak tahu juga apa ininya, kenapa dia pilih warna-warna itu. Di komputer yang lain tentu akan beda warnanya. Nah, misalnya gimana kalau kita tidak suka warna ini, tidak suka warna ini atau mau ganti warna. Nah, di sini tadi di layer ini ya, kita masukkan kap sumber nih, lihat udah masuk kap sumber di sini. Oh ya, kalau mau memasukkan tadi caranya pakai ini ya, pakai layer, add vector layer. Kalau memasukkannya dengan cara pakai browser ini juga bisa. Ini misalnya kita cari. Mana yang kita mau misalnya. Ini ada QGIS Praktik. Nah, kelebihannya dengan browser ini, browser langsung memasukkan data, memilih data yang bisa dimasukkan saja. Jadi file yang bisa diolah oleh QGIS itu yang tampil. Kalau yang file-file lain tidak tampil. Ini QGIS Praktik ini ya. Kita bisa masukkan. Tadi kap sumber udah kita masukkan jalan SAP. Ini cara lain untuk memasukkannya ya. Diklik add layer to project, kalau klik kanan. Atau kalau mau cepat, klik tahan, masuk. Nah, klik tahan, geser, lepas, masuk di sini. Maka akan terlihat ini ada jalan. Jadi banyak caranya untuk memasukkan data ke sini. Dari browser juga bisa, browser biasa ya. Misalnya ini file browser kita, ada file-filenya, pilih tadi jalan sudah ya. Nah, kotak kap ini lagi. Klik, tarik, masukkan ke QGIS, lepaskan. Nah, masuk dia. Nah, ini sudah masuk, ada 3 lapisan layer. Ada poligon Kabupaten Sumbar dengan pembagian-pembagian kabupatennya. Kemudian ada garis-garis jalan. Yang ini garis-garis jalan. Kemudian ada titik ibu kota kabupatennya, titiknya. Di situ letak ibu kota kabupatennya. Oke. Ini layer ini tersusun berdasarkan urutannya ya. Kalau kotak kap di atas, maka posisinya di atas. Kalau misal kita geser yang bertitik kota kabupaten ini ke bawah Kabupaten Sumbar, maka dia tertutup, posisinya di bawah Kabupaten Sumbar ini. Kalau mau menampilkan ya, ini bisa juga centangnya ini bisa dihilangkan ya. Kita mau tampilannya disembunyikan dulu, hilangkan centangnya. Mana yang kita mau tampilkan. Jadi bisa seperti itu. Kita maunya jalan saja misalnya, atau kota kabupaten saja. Kalau semuanya gini. Nah, jadi kalau berada di bawah, maka dia posisinya juga di bawah, karena ini poligon Sumbar ini, provinsi Sumbar ini di atas kota kabupaten, titik kota kabupaten, maka titiknya itu tertutup jadinya. Kalau mau ya geser ke atas lagi, muncul kembali dia. Oke, sampai di sini apalagi ya. Oke, kita lanjutkan dengan warna tadi ya. Nah, misalnya Kabupaten Sumbar ini warnanya kita tidak suka, kita mau ganti. Caranya di layar ini
diklik kanan, kemudian ada banyak pilihan. Nah, kalau mau mengganti-ganti itu diklik properties ya. Muncul jendelanya. Pilih di sini simbologi. Nah, ini keluar ininya, keluar simbologinya. Dan ini ada macam-macam ya. Nah, ini ada yang kita masuk simpel aja dulu, warnanya kita ganti. Ini warna, klik, muncul pilihan warnanya, mau yang mana silakan. Merah, kuning, hijau, biru, terserah. Oke. Kemudian di-okekan. Kalau mau langsung keluar ya oke. Kalau apply berubah tanpa keluar jendela ini ya klik apply. Kita okekan. Dah berubah dia warnanya. Klik kanan, kalau mau tukar lagi klik kanan, properties. Cara paling cepat double klik saja. Ini langsung keluar dia. Nah, ini juga ada bentuk-bentuk warna yang sudah disediakan ya. Kalau mau yang seperti ini ya tinggal pilih saja mana yang kita mau. Misalnya yang garis-garis silang ini. Oke. Nah, ubah tampilan warnanya, patternnya, polanya. Ya, silakan mana yang mau ya ininya. Ini juga bisa macam-macam warnanya. Tentu pemilihan warna tentu harus intuitif juga ya, harus sesuai dengan maksudnya apa ya. Ini warnanya gradien kuning ke putih, ini apa maksudnya ya. Kalau tidak ada maksud dari situ ya jangan digunakan hal itu, jadi memang ada tujuan estetikanya. Oke, itu warna ya. Itu warna. Tapi ini berubah semuanya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana warnanya beda-beda antar kabupaten? Ini kan semua se-Sumatera Baratnya warnanya sama. Kalau kita mau warnanya berbeda antar kabupaten, properties tadi juga. Di sini, di atas ini kan tertulis single symbol ya. Single symbol. Pilih yang categorize, kita kategorikan. Nah, dan kita kelompokkan ya berdasarkan kabupatennya. Tapi tunggu dulu, sebelum ini ada satu hal yang perlu disampaikan dulu. Ini peta ini sebenarnya ada data di dalamnya. Ini kan ada masing-masing kabupaten ya, yang tergabung dalam satu provinsi Sumatera Barat. Sebenarnya ada data di dalam masing-masing poligon ini. Masing-masing poligon ini ada data. Masing-masing pulau ini juga ada data. Ada data di dalamnya. Nah, bagaimana kita mau melihat datanya seperti apa? Diklik kanan di layarnya ini. Layar mana yang mau kita lihat datanya? Ini Kabupaten Sumbar Tadim. Kemudian buka open attribute table, buka tabel atribut, data atribut di dalamnya. Muncul ini data-data yang ada. Data di setiap poligonnya itu ada data area, perimeter, Sumatera, Sumatera I, Kabupaten ID, Kapnem, dan provinsi. Area ini luas, perimeter ini kelilingnya. Sumatera I, Kabupaten ID ini saya tidak tahu karena datanya sudah dapat dari kita dapatnya dari orang lain ya, kita nggak tahu data ini maksudnya apa. Kalau saya yang buat untuk tahu ininya. Nah, kemudian nama kabupatennya dan provinsi. Ini datanya banyak, ada berapa totalnya? 197. Artinya ada 197 poligon di sini. Satu poligon itu satu peta ini ya. Kalau pulau satu poligon. Jadi ada kolomnya, ingat ada area, perimeter,
Sumatera, Kabupaten, Kabu ID, Kapnem, dan provinsi. Yang kita bisa lihat ya, misalnya ini yang kita pilih, bisa kita urutkan juga. Misalnya yang data ini yang mana, itu kan kalau kita pilih tampil ya. Kita select ini, oh ini dia akan berubah warna kuning. Yang data yang 4 ini yang mana ya, oh ini, itu oh Kabupaten Sawalunto, pesisir selatan, oh ini. Jadi bisa dipilih. Ini juga datanya bisa diurut dan bisa milihnya bisa banyak juga, beberapa. Dipilih di data atribut table ini muncul berubah warnanya jadi kuning. Defaultnya kalau terpilih dia warnanya kuning, berarti itu yang dipilih. Atau mau sebaliknya, kita bersihkan dulu pemilihannya. Ini ada the select all. Mau kita select di sini yang di peta, maka atribut tabelnya juga akan berbeda warnanya. Kita mau lihat ada pilihan selectnya di sini, yang ini select feature, klik. Kita mau lihat yang ini, pulau ini apa, kita warna kuning, maka lihat di atribut tabel tadi. Nah ini dia yang terpilih. Ini perimeternya 0,11. Ini Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pulau apakah itu? Ya, karena di data yang saya punya ini, di save file SHP saya yang punya ini, tidak ada nama pulaunya. Jadi yang ada hanya area, perimeter, Sumatera, Sumatera I, Kabupaten ID, Kabu ID, Kapnem, provinsi, dan tidak ada nama pulau di sini. Jadi itu tergantung ada tidak data yang kita dapatkan ya. Oke. Nah, kembali lagi yang menukar warna ya. Ini perlu diingat yang tadi di atas kolomnya data apa saja yang ada. Kita kembali ke menukar warna berdasarkan kabupatennya, masing-masing kabupaten beda warnanya. Di atas ada single simbol. Ya, klik kanan layar ini, kemudian pilih simbologi. Single simbolnya, kalau single simbol semuanya satu layar satu warna. Kemudian kita pilih categorize, dikelompokkan. Nah, kelompokkan. Di sini ada kolom value-nya. Kita klik di sini. Nah, ini muncul value itu. Kita mau menampilkan, kita mau membaginya berdasarkan apa, mengkategorikannya berdasarkan apa. Kita mengkategorikannya berdasarkan kabupaten, nama kabupatennya, Kapnem. Kemudian klik di sini, classify, kelompokkan. Maka muncul di sini pengelompokannya. Satu kabupaten, satu warna. Ini secara random ya, karena kita pilihnya random color. Kalau mau kita tukar warnanya ya, tinggal dipilih saja, double klik di sini, muncul misalnya ini apa tadi ya, Mentawai, kita mau ganti warnanya dengan yang lain misalnya. Ya, bisa. Oke. Kalau sudah oke, ya oke kan, udah berubah warnanya sesuai dengan kabupaten masing-masing. Satu kabupaten satu warna dengan warna yang berbeda. Ketika sudah berubah ini, maka di layer ini akan kelihatan. Ini ada, bisa kita turunkan, kita buka. Nah, ada keterangan warnanya di keterangan layer ini. Di layer ini yang akan menjadi legenda ya, kalau kita mau layout petanya, layer ini akan menjadi tampilan legenda. Oke, ini ganti warna ya. Bagaimana dengan jalan? Ini kita tampilkan jalan. Ini jalannya. Nah, begitu juga dengan jalan, kita juga bisa
mengganti warna jalannya, warna ukuran juga bisa. Caranya sama, klik kanan properties atau double klik. Ini warnanya bisa diganti, tebalnya juga bisa. Ini 0,26, kita mau agak tebal dikit misalnya. Atau kalau mau gaya-gayaan, ini ada macam pilihan template yang bisa digunakan. Oke, udah berubah warnanya, warna dan ininya agak tebal. Kemudian kota kabupaten, titiknya itu kita bisa juga ganti titiknya apa, misalnya ini. Saya sengaja buat petanya fancy ya, jadi kalau dasar buat peta itu ya, kalau versi saya ya terserah kita awalnya, maksudnya kita mau bebas buat terserah kita. Tentu berikutnya tergantung penggunaan lagi, kita menggunakan untuk apa. Tapi kalau untuk kemampuan edit ya kita bebas saja buat peta seperti apa yang kita mau. Tapi kalau untuk digunakan secara formal, resmi, institusi, tentu ada panduannya ya, ada ininya. Masing-masing institusi biasanya ada panduan, seperti tutupan lahan warna hijau itu artinya apa, untuk lahan terbuka warnanya apa, itu ada ininya, ada panduannya. Ya kalau sekarang silakan bereksperimen bebas saja. Nah ini sudah muncul titik-titik kota kabupatennya, ibu kota kabupaten. Bagaimana kalau kita mau menampilkan, biasanya kan kota kabupaten ini ada tulisannya kan. Nah tulisannya itu tentu berada di dalam data. Kita lihat lagi datanya, kota kabupaten ini data di dalamnya apa, atribut data di dalamnya. Kita buka, oh ada kabupaten ID, ada nama, status, dan provinsi. Nah kemudian berarti dia kalau kita mau menampilkan nama judul kolomnya di atas ini adalah nama. Judul kolomnya adalah nama, karena di situ isinya adalah nama kabupaten kota. Jadi kalau mau menampilkan nama kabupatennya, sama, klik kanan properties. Kalau tadi simbologi, kalau mau menampilkan namanya, pilih label ini, klik label, karena ini belum ada label, maka pilihnya no label, klik no label ini. Nah, ini macam-macam ya. Yang sederhana kita ambil single label, muncul ininya. Nah value-nya apa, di kolom mana yang data nama kabupaten ID itu akan ditampilkannya, di kolom nama tadi kan, nama. Oke, ini ada formatting teksnya fontnya apa, stylenya, size, dan segala macam. Ini formattingnya bisa diganti huruf besar, huruf kecil, orientasinya bisa di vertikal, diputar, dan segala macam. Ada buffer, ada mask, background. Wah ini lengkap ya. Jadi teks, warna tulisannya bisa kita ubah, kita edit. Nah ini saya buat standar dulu ya, saya biarkan seperti apa yang defaultnya. Nah maka muncul namanya ini Lubuk Skaping, ini Payakumbuh, Payuk Bukit Tinggi, Parang Panjang, Sangkar. Muncul nama di setiap titik-titiknya ini. Kalau mau diedit silakan, misalnya kasih buffer ya, sekelilingnya kasih buffer. Buffer ada sekelilingnya ada putih. Ini bagus buffer ini kalau misalnya untuk membedakan, misalnya tulisan hitam, kemudian tulisan hitam terletak di belakangnya hitam juga, itu tidak kelihatan. Tapi kalau ada buffernya dia kelihatan ya. Kalau mau diputar juga bisa, vertikal arahnya, nah macam-macam ya. Kalau
meletakkannya. Kalau ini kan peletakannya di sekeliling titik ya. Jika bisa berapa jaraknya, ada background yang bisa dibuatkan. Ini silakan bereksperimen ya, eksplorasi. Oke. Oh, ini masih vertikal. Nah, ini untuk hal dasar dalam pemetaan saya rasa sudah cukup. Paling dasar mengetahui memasukkan data, kemudian memasukkan data dari save file, merubah warnanya, mengasih label, itu sudah bisa ya. Nah, ini bisa disimpan. Kalau yang ini saja langsung disimpan seperti jadi gambar ya. Ini ada project, file, ini export map to image. Jadi gambar ini akan jadi template peta ini akan tersimpan jadi gambar JPEG misalnya. Dan kalau ini yang kita kerjakan ini kita simpan, jadi kita membukanya lagi, maka sudah seperti ini nih. Tidak mengulang lagi memasukkan layer, merubah warna. Karena layer yang tadi, file layer tadi itu tidak diganggu ya, walaupun kita tukar-tukar warnanya, dia tidak diganggu. Kecuali kalau kita mau edit layernya. Nah, itu pelajaran berikutnya. Nah, sekarang kita save projectnya. Kalau mau save gambarnya ini, export map to image, tampilan gambar ini kita save. Misalnya ini peta latihan. Kita lihat nih hasilnya peta latihan. Nah, ini dia hasilnya tadi. Jadi disimpan sesuai dengan tampilan. Dan ini projectnya harus kita simpan. Kalau enggak, ketika buka berikutnya kita ulang dari nol lagi kan. Ini save, project save. Apa namanya? Ini latihan QGIS. Ini kalau kita close, kita tutup. Kalau nah, ini ada latihan QGIS get Z ya. Buka project yang sudah simpan. Dia akan muncul kembali. Kita lihat. Nah, muncul kembali seperti yang kita sudah kerjakan. Kalau tidak simpan, maka dia kosong ya. Itu tidak akan bisa, tentu kita akan memulainya dari awal lagi. Oke, saya rasa cukup untuk awal ini. Untuk berikutnya, masukkan data dari Excel bagaimana, memasukkan data dari GPS bagaimana. Nah, itu nantikan video tutorial berikutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.